Tasawuf itu bertujuan untuk mengarahkan orang untuk mempelajari ilmu tarikat. Syekh Yazid Al-Bustami pernah berpesan, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka wajib setan gurunya. Maksudnya apa? Bahwa belajar tasawuf itu harus melalui guru, bukan asal comot Google. Lewat PT, ambil, comot, diamalin. Tengok di Google, comot. Rupanya gurunya Syekh Google. Nah, Syekh Google Al-Khalidiyah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah yang akan memberikan irsyad itu dan menghadirkan mursyid secara tidak disangka-sangka. Istikharah, doa terus, minta petunjuk, Allah memberikan irsyad. Kenapa ketemu? Ya karena mau dibai'ah. Bai'ah itu apa? Penyatuan batin murid pada batin guru mursyid secara sempurna. Itu untuk membuka hijab antara murid dengan mursyid. Kemudian batinnya itu akan melebur dalam batin mursyid dan menerima seluruh limpahan cahaya guru secara sempurna, supaya dia bisa memahami apa yang dipahami gurunya, mengerti apa yang dimengerti gurunya. Coba itu. Maka kalau kita bingung menjawab suatu persoalan, rabitohkan aja mursyid kita itu. Misalnya ada pertanyaan dari mursyid secara johir ngaji, gak tahu kita jawabannya. Nah, rabitohkan, riadohkan. Bukan kita yang menjawab, tapi mursyid itu sendiri. Mengartikan dia yang nanya, dia yang jawab. Allah yang nanya, Allah yang jawab. Karena sama dengan Al-Fatihah. Ketika kita baca Fatihah, siapa yang baca apa? Firman siapa Al-Fatihah itu? Yang jawab siapa? Ya Allah juga. Itu menggambarkan seperti itu. Jadi ketika kita bingung nih merabitohkan mursyid, ya bukan kita yang menjawab, dia yang nanya, dia yang jawab. Jadi dia yang zikir, ya dia yang dijikirkan. Kita nggak ada, apa ada kita. Itulah namanya peleburan. Rabitoh itu kalau baca Al-Fatihah itu namanya tawasul. Beda lagi. Dia lebih dari tawasul, di atas tawasul. Maka kalau ada hati si salik atau si murid ini sedikit aja rasa benci atau curiga pada gurunya, nggak akan nyambung, itu nggak akan bisa lebur, nggak akan bisa. Maka saya pernah bilang begini, tanda dekatnya murid dengan guru itu ketika kita rabitoh, jelas nggak kita bisa melihat beliau, sulit enggak, masih samar-samar atau jelas enggak, itu aja tandanya. Kalau
Kalau memang jelas dan bisa kita seakan melebur itu berarti udah nyatu. Tapi kalau asal setiap rawi itu nggak bisa jelas, nggak bisa hadir, berarti harus bertanyakan hati kita. Kenapa, ada apa hati kita ini? Gitu. Ini lebih halus lagi apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah berkalam begini, aku ini adalah cermin dari wajah muridku, katanya. Maka engkau dapat melihat wajahmu pada diriku, lalu engkau mengira bahwa gambaran dirimu itu adalah gambaran dariku. Itu makanya Syekh Eyang Nurjati Cirebon itu pesan akhirnya apa kepada Eyang Syarif Hidayatullah dan kepada wali-wali yang datang pada waktu itu di Gunung Jati, ono ingsun, ono siro, ono ingsun, kamu itu ya, di kamu itu ada aku, kata gurunya. Di aku itu ada kamu, ono ingsun, ono siro. Itu pesan terakhir Eyang Syekh Nurjati kepada Eyang Syarif Hidayatullah. Cuma itu aja pesan terakhir beliau. Ada hadis Rasulullah SAW sebagai renungan supaya kita termotivasi tentang bertorikoh ataupun bermursyid ya. Ini ketika beliau itu membaiat Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali karamallah wajhah. Qultu ya Rasulullah ayyut tariqah aqrabu ilallah wa ashaluha ala ibadillah wa afdaluha indallahi ta'ala. Faqala ya Ali alaika bidawami dzikrillah. Faqala Ali kullun nas yadhkurunallaha. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya Ali la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqul Allah Allah. Faqala lahu Ali kaifa adhkuru ya Rasulullah. Faqala ghammid aynaik wa alfiq syafataik wa ala lisanak wa qul Allah Allah. Dari Sayyidina Ali karamahullah wajahahu, beliau berkata, aku katakan ya Rasulullah, manakah jalan atau tariqat yang sedekat-dekatnya kepada Allah? Dan semudah-mudahnya atas hamba Allah, dan semulia-mulianya di sisi Allah. Maka sabda Rasulullah, ya Ali, penting atas kamu berkekalan senantiasa berzikir kepada Allah. Maka berkatalah Ali, tiap orang berzikir kepada Allah ya Rasul. Maka Rasulullah bersabda, ya Ali, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak tinggal lagi atas permukaan bumi ini orang yang mengucapkan Allah Allah. Maka saud Ali kepada Rasulullah, bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, coba pejamkan kedua matamu dan rapatkan, katukanlah kedua bibirmu dan naikkanlah lidahmu ke atas dan berkatalah engkau Allah Allah. Jadi orang tasawuf itu bukan karangan tarikat itu. Ini ada hadisnya. Bilang lagi hadisnya doib.
Atau orang tasawuf itu nggak keluar dari Quran dan hadis? Itu masih hadis pertama itu, belum lagi Rasulullah membai'ah terakhir kepada Ali tentang la ilaha illallah. Jadi ketika lidah Ali itu terangkat ke atas, mengkatupkan, kan tentu kan nggak bisa dapat menyebut Allah toh, bener nggak itu? Mana bisa menyebut Allah kalau lidah kita diangkatkan ke atas? Maka pada saat itu juga Ali bin Abi Thalib mengalami fana fillah, bukan bakoh, bukan terkekalan beliau, tapi udah sampai fana Ali bin Abi Thalib ketika lidahnya dikatupkan dan Rasulullah menyuruh untuk Allah Allah, tapi bukan dengan lidahnya, bukan dengan lisannya Ali bin Abi Thalib, langsung fana fillah beliau. Setelah Ali sadar, maka Nabi bertanya kepada Ali mengenai perjumpaannya dengan Allah. Masya Allah, apa kata Rasul? Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi, kulihat Tuhanku, kata Ali ini ya, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku, dan aku pun berkata, faqultu la syak anta Allah, tidak aku ragu, anta Allah, engkaulah Allah. Jadi setelah Ali menceritakan perjumpaannya dengan Allah, kemudian Nabi membawa Ali di hadapan para umat dan berkata, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku, kata Rasulullah, ini pengakuan Rasul, diakui di depan umat pada waktu itu, di hadapan umat, aku adalah gudangnya ilmi, gudangnya ilmu, wa ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Artinya di situ apa? Kalau ingin menjumpai aku, masuk ke gerbang Ali, gitulah seakan-akan. Kalau mau jumpai Abah Nurjati, ketuk pintu Kang Banyu. Nah, sama lah itu, misalnya begitu. Atau beli ayam Bang Henry dulu baru bisa ketemu Abah Nurjati gitu. Abah lagi kena. Misalnya, ini cerita misal. Iya, iya nggak apa-apa loh, Bang. Iya. Nah, dari beberapa ada hadis yang kita ceritakan itu mengindikasikan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi, sekaligus sahabat yang diberi izin untuk mengajarkan ilmu thariqah dengan gelar karamullah wajahahu, karam. Itu artinya panah memandang wajah Allah itu. Makanya kalau gelarnya karamullah wajahahu itu orang-orang yang sudah panah memandang wajah Allah. Itu gelar yang diberikan kepada Ali. Karena Ali itu yang sudah panah memandang wajah Allah. Maka syarat utama untuk menjadi seorang guru atau pemimpin tarekat itu harus mencapai makom fana ini. Fana fila itu tradisinya nggak bisa dilepas, yang dipegang teguh di kalangan ahli tarekat sampai sekarang ini.
Sekarang banyak yang cerita fana dan banyak menjadi guru mursyid. Sekarang tapping-tappingnya seakan-akan udah fana, udah marifat gitu. Banyak yang jadi guru sekarang. Ceritakannya fana begini-begini, berarti belum. Kalau ada orang masih menceritakan fana begini, nggak ada. Bongak aja itu. Ada fana pula bisa diceritakan. Semakin orang banyak ngomong itu makin nggak tenang jiwanya, kemaruk. Kayak orang baru belajar 3 bulan nyalakan orang maulidan, sama lah itu. Itulah syaratnya, ketatnya kaum para sufi itu dalam memelihara keautentikan ilmu yang mereka peroleh dari Rasulullah, untuk menjaga benar ilmu warisan Rasulullah itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan ilmu thariqat itu adalah untuk mengenal Allah. Tasawuf itu bertujuan untuk mengarahkan orang untuk mempelajari ilmu thariqat. Syekh Yazid Al-Bustami pernah berpesan, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru maka wajib setan gurunya. Ini Yazid Al-Bustami ya yang ngomong, bukan Abah Nurjati ya. Syekh Yazid Bustami yang ngomong. Oi, ini Syekh Yazid Al-Bustami yang ngomong, bukan Abah Nurjati. Menuntut ilmu tanpa berguru maka wajib setan gurunya. Ini Syekh Yazid Al-Bustami yang ngomong, bukan Abah Nurjati. Oi. Maksudnya apa? Bahwa belajar tasawuf itu harus melalui guru, bukan asal comot Google, lewat PT, ambil, comot, diamalin, tengok di Google, comot. Rupanya gurunya Syekh Google, Syekh Google Al-Khalidiyah. Kau belajar sama siapa? Sama Tuan Syekh Google Al-Khalidiyah. Syekh YouTube, Syekh YouTube, Syekh YouTube Al-Khalidiyah. Masya Allah. Beli Google udah cerita fana pula lagi tuh. Aku udah sampai Siratul Muntaha. Kau belajar sama siapa? Sama Syekh Google Al-Khalidiyah. Oh iya, sama juga kemana kayak nikah online ya. Itu ya, sama kayak nikah online. Maka karena itu tasawuf itu sebagai suatu disiplin ilmu tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh ilmu thariqah. Kalau mau belajar tasawuf ya di tarikat, gak bisa di syariat. Belajar tasawuf itu di tariqah, harus diikat, namanya tarikat. Jalan itu harus diikat, ada yang nuntun, dan yang nuntun itu jangan buta pula. Gak mungkin orang buta menuntun orang lain. Tidak ada ceritanya orang buta itu bisa menuntun orang lain. Jangan minta tuntun kepada orang yang buta. Udah kita sesat, minta tuntun sama orang buta, apa nggak nabrak-nabrak kita.
Udah awak bodoh, dibodoh-bodohin. Iya, udah bodoh dibodoh-bodohin. Apakah makin bodoh awak? Makan dulu ya. Kalau udah sesat sendiri aja, jangan bawa orang. Kalau sesat sendiri aja. Jangan nonton orang. Dia jalan sendiri aja pun nggak tahu nonton orang lagi. Udah bodoh dibodoh-bodohin. Udah awak sesat, disesat-sesatin. Untuk dapat mencapai pengenalan kepada Allah, tidak hanya bisa dapat oleh teori doang, tapi harus berguru, belajar, diikat, nikah batin nama gurunya. Itu bayat, itu namanya nikah batin, itulah bayah. Makanya mursyid itu namanya bapak rohani, yang membimbing rohani kita 24 jam, namanya rohani. Rohani nggak pernah tidur. Bukan ngajari seperti Johir habis ngaji udah selesai gitu, enggak. Belajar kepada yang dapat warisan dari Rasulullah. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah. Ngopi. Pantas saja Syekh Yazid Al-Bustami itu mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, ya wajib setan gurunya, kata beliau. Dan pendapat Syekh Yazid Al-Bustami itu berdasarkan dalil, bukan ngarang-ngarang Syekh Yazid Al-Bustami juga. Dia mengikuti hadis Rasulullah, "Malla syaikhun mursyid." Tuh, Rasulullah aja ngomong mursyid. Malla syaikhun mursyidun lahu famursyiduhu syaitan. Barang siapa yang tiada syekh mursyid, guru, yang memimpinnya ke jalan Allah, maka setanlah yang menjadi gurunya. Famursyiduhu syaitan, maka setanlah yang menjadi gurunya. Cik ngomong lagi nggak perlu guru. Ya nggak perlu guru bah, aku langsung kok Allah. Aku langsung ke Allah aja bah. Enak aja ngomong langsung ke Allah. Apa lu baru lahir tuh makan jengkol? Onggolah. Jengkol baru lahir tuh. Begitu lahir lari itu. Orang yang mengaku bisa mengenal Allah itu hanya mengandalkan ilmu kalam, mengandalkan kitab dan membaca tentang agama dari bahan bacaan saja. Kemudian mengingkari posisi penting guru, itu tidak lain hanya untuk kesombongan semata. Memang kita akan banyak mengetahui banyak ilmu tentang ayat-ayat itu, dalil-dalil, teori-teori, tapi kita nggak bisa mengenal Allah. Dengan hanya sekedar membaca.
guru yang akan membimbing, yang sudah memperoleh pengakuan dari guru, dan gurunya itu sebelumnya telah memperoleh pengakuan juga dari guru sebelumnya, terus nyambung sampai kepada Rasulullah. Bukan ngaku guru tapi nggak diakui oleh gurunya. Udah buka-buka baiat, buka-buka majelis thariqat, ternyata belum diakui sama gurunya di majelisnya. Kacau nih. Yang perlu diingat, orang yang bisa menemukan kebenaran itu, teman-teman, bukan orang yang banyak membaca buku, bukan orang yang banyak baca kitab. Karena kadang-kadang semakin banyak dia mempelajari buku-buku itu, justru tanpa sadar menjadi hijab, tertatap dengan kitabnya itu. Ya apa nggak tertatap dia menengok kitab aja? Gimana dia bisa melihat Tuhan coba? Rasulullah, jangan yang ucuk-ucuk dan ngaku Imam Mahdi. Gua ini Imam Mahdi, gua Rasul. Ucuk-ucuk ngaku-ngaku. Gimana lah kalau dia terlalu menatap kitab gitu aja tuh, tertatap dia, gimana dia bisa melihat wajah Allah itu? Boleh, bukan tak boleh. Terus itu tadi sebagai rujukan, sebagai referensi. Hanya kerendahan hati dan sikap mau belajar saya dan mencari yang menyebabkan kita itu, seseorang itu mengenal Allah. Seperti yang diucapkan oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Itu juga dicantum dalam Al-Quran. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kata Nabi Musa alaihissalam, bolehkah aku mengikutimu? Imam Al-Ghazali juga belajar, berguru juga, mencari seorang syekh juga yang menunjukkan jalan tasawuf. Padahal beliau dulu itu ahli fikih. Padahal Imam Ghazali itu adalah penghujah dalam keislaman, hujatul Islam. Syahiduddin, beliau juga berpesan, aku tidak mengetahui Islam sempurna kecuali setelah aku bergabung dengan Syekh Abu Hasan Al-Asjali. Coba, kalaulah Imam Al-Ghazali dan Tuan Syahiduddin itu masih mencari dan belajar untuk menggeluti tasawuf, mencari Tuan Syekh Mursyid, padahal mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas tentang syariat, apalagi kita. Maka kami orang-orang yang duduk bergelut di thariqah itu sampai mengatakan bahwa mempelajari thariqat itu wajib hukumnya, walaupun dia ulama besar, walaupun udah dia mungkin hari ini dah sebagai ustadz kondang, udah berceramah dakwah kemana-mana, wajib hukumnya itu mempelajari thariqat, masuk ke dalam thariqah itu. Sayangnya sampai hari ini yang belajar thariqah itu banyak kalangan orang awam. Gua perhatikan yang belajar thariqah
Bahkan mursyidnya sendiri pun berasal dari kalangan yang bukan, kadang-kadang bukan dari pondok pesantren, yang bukan jago kitab. Dari kalangan awam, dari yang mantan preman. Kebanyakan, tidak semua, kebanyakan. Dan mereka pula yang cepat jadi. Padahal kalau tarikot ini, orang-orang pemerintahan, pemimpin kita masuk tarikot, aman negara kita, adil. Apalagi kalau dai-dai kita ini untuk masuk ke tarikot, damai. Saya dulu sadarnya begini, penyadarannya ya. Lama ini kita ceramah, merasa kosong kita apa yang kita sampaikan. Disadarkannya di situ. Nyampaikan juga, yang dikejar amplop juga. Mah cair, gitu aja lah dulu. Penyadarannya di situ. Besok mau diceramah, hari ini cari konsep, yang penting cara retorikanya bagus, ya kan? Cara dakwahnya bagus, banyak yang datang. Kalau soundnya nggak bagus, marah. Nah, itu belum masuk tarekat tuh. Kalau jamaahnya sedikit, tersinggung, marah. Tapi setelah kesadarnya di situ dulu, penyadarannya. Kita merasa kosong apa yang kita sampaikan kepada jamaah, kepada umat. Jadi disadarkan di situ. Penyadarannya, alhamdulillah. Akhirnya itu diamplopin. Waalaikumsalam. Diamplopin. Ya itu sekelumit nih, Kang Umar tadi itu. Tentang nanya asal mursyid di panjang-panjang.